Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, dan kami datang kepadamu ya Tuhan dengan sebuah kehausan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, agar sekiranya kami boleh menerima dan mengerti dan juga melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Dan juga sekiranya Engkau menolong hamba-Mu yang hina ini untuk boleh menyampaikan ya Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu. Dan sekiranya firman yang hidup itu juga boleh mengubah akan hidup hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Indah, tema yang diberikan kepada saya untuk firman Tuhan pada malam hari ini adalah Yesus mencariku. Teks Alkitabnya juga sudah diberikan kepada kita semua, yaitu dari surat yang pertama dari Rasul Paulus untuk Timotius. Timotius pasal yang 1, Timotius pasal yang pertama, ayat 15, dan Injil Matius pasal 18, ayat 11. Saya akan bacakan kedua ayat ini untuk kita semua. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu hal yang menjadi keunikan dari konsep kekristenan dibandingkan seluruh agama-agama yang ada di dunia adalah bahwa di dalam kekristenan, Tuhan Allah yang mencari manusia. Ya, berbeda dengan agama-agama lain, semuanya adalah upaya manusia untuk mencari Allah. Oleh karena manusia, sebagaimana disebutkan oleh Calvin, itu memiliki sesuatu yang disebut sensus divinitatis, yaitu suatu kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita, kesadaran bahwa Allah itu ada pada diri manusia. Oleh sebab itu, kebudayaan, filsafat, agama itu juga berupaya untuk mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Dan puncaknya mereka mencari apa yang disebut sebagai Allah. Namun kekristenan beda. Oleh karena sebagaimanapun manusia itu berusaha mencari Allah, sebenarnya manusia berdosa itu hanya mencoba untuk memenuhi akan kebutuhannya sendiri. Itu sebabnya Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 itu berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, itulah sebabnya Allah yang kemudian datang dan mencari manusia. Khususnya sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi sejak manusia jatuh di dalam dosa, di Taman Eden, di Kejadian pasal yang ketiga, Allah tidak kemudian langsung murka dan menghukum manusia, tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah datang. Datang waktu kapan? Pada waktu hari sejuk mencari manusia. Di manakah engkau? Allah langsung mencari manusia. Begitu manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan pada puncaknya Allah datang mencari manusia. Sang Firman, Sang Sabda, yang juga adalah Allah, datang ke dunia menjadi manusia untuk mencari manusia berdosa. Dan kedatangan Sang Firman yang kita kenal dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita peringati di hari Natal ini. Dan kita saat ini di masa-masa Advent, kita sedang dalam masa-masa menantikan kedatangannya di waktu Natal, juga sekaligus menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan bagaimana Tuhan itu mencari manusia berdosa itu diungkapkan juga oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti gembala mencari dombanya yang hilang.
Itu akan dicari sampai dapat, dan betapa sukacitanya gembala tersebut ketika domba yang hilang itu ditemukan. Atau juga seperti seorang mencari uang, dirhamnya yang hilang, uang koin yang hilang. Orang itu akan menyalakan pelita, menyapu rumahnya dengan cermat, mencarinya sampai ketemu, dan betapa sukacitanya ketika mendapatkan koin yang hilang itu. Nah, demikianlah Tuhan Allah itu mencari manusia. Ya, semua agama di dunia berusaha mencari Allah, berusaha dengan sekuat tenaga melakukan ini dan itu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam Kristus, kita melihat Allah yang turun ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menarik dari tema kita malam ini adalah bahwa tema ini memiliki nuansa yang personal. Yesus mencariku. Bukan hanya dia cari manusia berdosa untuk diselamatkan, tapi Yesus mencariku. Nah, aku ini dicari oleh Yesus. Lalu ketika saya merenungkan tema ini, yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah, apakah betul ya, aku ini, atau kita ini, termasuk orang yang dicari oleh Yesus? Loh, kenapa kok saya nanya gitu? Oleh karena Alkitab juga menyaksikan bahwa ternyata Tuhan tidak mencari semua orang. Misalnya, dari sekian banyak orang yang menyembah berhala di daerah Mesopotamia kuno, ternyata Tuhan hanya menyatakan diri pada Abraham. Tuhan hanya cari Abraham. Tidak ada yang lain dicari Tuhan. Yunus diutus oleh Tuhan, menyelamatkan bangsa Niniwe yang jahat, seolah-olah kota Niniwe itu dicari luar biasa oleh Tuhan. Dan Tuhan mengutus Yunus supaya Niniwe tidak binasa. Tapi bangsa-bangsa lain, kota Sodom dan Gomora, bangsa Babel, bangsa Asyur, Tuhan nggak cari. Tuhan membinasakan mereka oleh karena dosa mereka. Dan juga Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal yang kelima, Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda. Di pinggiran kolam itu berbaring orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Tapi Tuhan Yesus datang mencari satu orang lumpuh. Cuman satu yang dicari oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan, Yesus mencariku, atau tadi kita juga menyanyikan, Yesus mencariku. Nah, apakah betul kita ini orang-orang yang dicari oleh Tuhan Yesus? Nah, sekarang kita melihat lagi kedua ayat yang tadi kita baca. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Matius 8 ayat yang ke-11. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus Kristus, firman menjadi manusia, datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa dan orang yang hilang. Jadi Tuhan Yesus tidak mencari mereka yang tidak berdosa dan tidak terhilang. Loh, tapi bukankah semua manusia itu jatuh dalam dosa, loh sesama? Iya, betul. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mana ada orang yang tidak berdosa dan tidak terhilang? Tetapi Bapak Ibu, yang ada dan selalu ada adalah orang-orang berdosa yang tidak merasa berdosa, tidak juga merasa terhilang, dan tidak merasa butuh untuk dicari oleh Tuhan. Wah, orang seperti apa yang kemudian yang seperti itu? Nah, saya kira kita perlu contoh, Bapak Ibu. Ada tidak di Alkitab orang berdosa yang tidak merasa berdosa? Oh, ada. Siapa? Orang Farisi di dalam Perjanjian Baru. Emang gimana sih orang Farisi itu? Orang Farisi adalah orang-orang yang bertekad luar biasa. Menyelidiki hukum Taurat, hukum-hukum Allah itu siang dan malam. Menjalankan hukum-hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Misalnya 10 hukum Allah.
Mereka tuh bisa sampai membuat aplikasi yang detail sekali ya, cara minum misalnya. Ada 5 sampai 6 aplikasi cara minum Bapak Ibu. Belum lagi cara makan, cara jalan. Supaya apa? Supaya semua itu menjadi manifestasi dari ketaatan jiwa dan raga ini kepada Tuhan. Sehingga cara minum harus memuliakan Tuhan. Cara makan harus memuliakan Tuhan. Cara sebelum makan doanya seperti apa. Cara jalan juga harus memuliakan Tuhan. Cara berpakaian, cara tidur, luar biasa. Mereka berdoa sehari 5 kali, berpuasa seminggu 2 kali. Nanti sabat juga harus ini, harus itu. Wah, mereka itu ingin sekali hidupnya itu memuliakan Tuhan. Dari 10 hukum, mereka kembangkan menjadi 613 hukum. 248 hukum itu hendaklah engkau, dan 300 lebih yang lain itu jangan ini, jangan itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa saleh hidupnya. Lalu kemudian mereka ini merasa sebagai orang-orang yang saleh, yang baik, yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan dan tidak sadar bahwa mereka juga adalah orang-orang berdosa yang butuh Tuhan, butuh untuk dicari oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkali-kali mengecam orang Farisi, celaka kamu orang Farisi, kamu orang munafik, kamu bikin ini, bikin itu, tetapi hukum Taurat itu sendiri sebenarnya kau abaikan. Janda-janda orang miskin gak kamu urus, orang tuamu gak kamu urus, kamu itu seperti ini loh. Kuburan yang dicat putih, yang luarnya itu tampak putih bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Mereka, orang-orang Farisi, merasa tidak berdosa dan merasa tidak terhilang. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak Tuhan Yesus. Jadi siapa yang kemudian dicari oleh Tuhan Yesus? Alkitab mencatat Yesus mencari orang-orang itu seperti pemungut cukai, perempuan sundal, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mencari orang-orang berdosa. Matius pasal 9 ayat 13 berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar atau orang yang merasa benar, lebih spesifiknya, melainkan orang berdosa. Semua orang memang berbuat dosa, tapi tidak semua orang sadar dirinya berdosa. Tuhan Yesus menggambarkan ini dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain itu pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Sebab karena aku nggak sama seperti orang lain, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai yang juga hadir di situ berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai itulah yang diperkenan Allah. Semua orang berbuat dosa, tapi tidak semua orang sadar dirinya berdosa. Dan ketidaksadaran ini yang menjadi masalah, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang India, Anthony de Mello, masalah hidup manusia yang paling utama adalah ketidaksadaran. Mungkin Bapak Ibu tahu kisah The Emperor New Clothes, karya Hans Christian Andersen, ya, seorang Denmark kalau saya tidak salah. Pakaian baru Kaisar. Nah, itu bercerita tentang seorang raja yang narsis, yang bersolek, yang tiap hari itu gonta-ganti pakaian yang bagus-bagus. Nah, pada suatu hari dia kedatangan 2 orang penjahit dari luar negeri yang datang menawarkan pakaian terindah di dunia. Tapi pakaian ini invisible, tidak bisa dilihat, dan hanya bisa dilihat oleh orang yang pandai dan kompeten.
Jadi kalau raja ternyata tidak bisa melihat, itu kemungkinan ya karena raja stupid dan inkompeten. Oh, jadi raja itu mengiyakan. Berminggu-minggu ceritanya itu mereka membuat pakaian itu. Lalu kadang-kadang raja datang untuk melihat proses pembuatan bajunya. Tapi sebenarnya nggak lihat apa-apa. Tetapi karena raja dan semua bawahannya itu takut dibilang stupid dan inkompeten, sehingga mereka berlagak saja melihat baju itu. Padahal nggak lihat apa-apa. Sampai baju itu selesai dalam sebuah parade, akhirnya raja memakai baju yang invisible itu. Padahal sebenarnya dia nggak pakai apa-apa. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada yang berani menegur. Kenapa? Takut dibilang stupid dan inkompeten. Nah, raja itu kemudian keliling kota memamerkan pakaiannya padahal dia telanjang. Tapi semua orang juga bersorak-sorak memuji pakaian raja. Kenapa? Ya takut dibilang stupid and incompetent. Sampai satu ketika ada seorang anak kecil yang berani jujur. Tapi aku lihat raja itu nggak pakai apa-apa. Nah, baru kaget semua. Nah, raja ini tidak sadar. Dia pikir dia pakai pakaian mewah, tapi sebenarnya dia telanjang. Nah, seperti orang-orang Farisi yang berpikir bahwa mereka sudah baik, saleh, hidupnya diperkenan Allah, tetapi tidak menyadari bahwa mereka juga orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Allah. Dan sesungguhnya Tuhan itu datang mencari, menyelamatkan yang berdosa dan terhilang. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang tadi kita baca mengatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, di antara orang-orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Oleh karena Paulus mengerti bahwa dia sebelumnya itu penganiaya jemaat, tapi kemudian dicari dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekalipun dia sudah menjadi rasul, dia terus bergumul dengan dosa dan selalu membutuhkan kasih karunia Allah. Paulus dalam Roma pasal 7 dengan jujur sekali mengakui, aku Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus dengan jujur mengakui bahwa realita dosa itu masih hadir dalam dirinya, sekalipun dia sudah menerima Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Di dalam kesadaran itu Paulus mengatakan, di antara semua orang, aku yang paling berdosa. Dan aku terus-menerus itu membutuhkan kasih karunia Allah. Nah, pertanyaan untuk kita sekarang. Apakah kita itu seperti Paulus yang merasa dan masih merasa sebagai orang berdosa yang butuh dicari oleh Tuhan? Ataukah kita sudah seperti orang-orang Farisi yang merasa benar sekalipun sebenarnya hidup kita pada kenyataan juga masih di dalam dosa? Mungkin kemudian ada yang bilang, loh ya itu kan mereka yang dosa-dosanya besar itulah Ustaz Samuel. Ya kita ini kan orang sederhana. Ya saya kerja baik, saya juga nggak aneh-aneh, saya orang baik. Almarhum pendeta Billy Graham itu pernah menulis buku yang berjudul Freedom from Seven Deadly Sins. Kebebasan dari 7 dosa yang membawa maut. Ada 7 dosa yang membawa maut yang sebenarnya juga terinspirasi dari Amsal pasal yang ke-7. Nah, apa aja sih dosa-dosa yang disebutkan membawa maut? Oh, bukan membunuh, mencuri, korupsi, berzina yang besar-besar. Itu enggak. Tapi dosa-dosa seperti kesombongan, ketamakan, iri hati, amarah, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Kenapa kok disebut membawa maut? Oleh karena dosa-dosa seperti ini, itu terpendam di dalam lubuk jiwa kita. Nggak ada yang tahu. Dan kita juga tentu nggak peduli dengan dosa seperti itu. Kita merasa baik-baik aja, toh itu juga hal kecil. Siapa sih yang nggak iri hati? Siapa sih yang nggak
tamak kalau bekerja. Siapa sih yang enggak menyombongkan diri? Tetapi di hadapan Tuhan itu sama, Bapak Ibu. Memang kita tidak mungkin membuat dosa yang besar-besar. Ya, kita tidak mungkin, saya percaya tidak ada dari kita itu akan membunuh. Tapi dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang marah pada saudaranya, siapa yang memaki dengan mulutnya, itu sudah layak dihukum dan dimasukkan ke neraka. Mungkin kita juga tidak berhubungan badan dengan yang bukan istri atau suami kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Bapak Ibu, di dalam hati kadang kita membenci. Kalau kita ketemu, kita senyum lebar. Kita nyapa, halo, apa kabar? Kita kasih salam. Kalau di gereja, kita bilang shalom. Oh, Tuhan memberkati. Apakah betul itu tulus dari dalam hati? Atau jangan-jangan diam-diam kita membenci? Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih melayani di gereja yang lain, saya waktu itu sedang berlatih untuk acara tertentu di ruang kebaktian. Karena itu acara besar, jadi ada giliran untuk latihan. Sambil nunggu giliran itu saya buka iPad. Saya buka iPad ini, ya saya buka naskah khotbah saya. Sambil nunggu, saya persiapan untuk khotbah. Kemudian ada satu jemaat yang kebetulan ikut latihan juga nanya sama saya, apa itu? Khotbah ya? Wah, saya masih ya 3 tahun lebih muda ya, saya malu-malu. Ya, jawab, oh iya. Terus jemaat itu bilang, wah, khotbah terus ya? Melakukannya kapan? Wih, saya kaget, Bapak. Saya tahu sih dia bercanda, karena ya ini bapak-bapak memang suka bercanda. Tetapi, dan dia memang ngomong juga dengan senyum-senyum, tapi ya saya tuh main tersinggung. Ya saya diem aja ya. Tapi kemudian saya malam-malam sebelum tidur itu, wah, betul. Jangan-jangan saya khotbah hampir tiap minggu, tapi hidup saya gimana? Jangan-jangan saya sudah merasa baik-baik aja seperti Farisi, merasa hidup udah baik, pelayanan kalau Bapak Ibu ketemu saya hari Minggu, saya pakai jas yang rapi, terlihat sangat baik. Tapi hidup saya sehari-hari, bagaimana? Jadi ketika kita mencoba jujur, menelusuri relung-relung hati kita yang paling dalam, kita akan tahu siapa diri kita ini. Maka apakah kita mau jujur pada diri kita sendiri? Bahwa kita pun juga adalah orang-orang berdosa dan masih berdosa. Dan kepada orang-orang berdosa, Tuhan Yesus itu datang dan mencari. Tuhan Yesus mencariku. Oleh karena aku orang berdosa. Jadi bagaimana kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Masa-masa Adventus seperti saat ini adalah masa di mana kita itu merendahkan diri, mengakui dosa kita. Dalam perjanjian lama, kedatangan Mesias itu terkait erat dengan dosa manusia yang mendatangkan hukuman dari Allah. Dan sembari menjalani hukuman dari Allah, umat Allah menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka. Dan itulah spirit Advent. Spirit perendahan diri dan pengakuan dosa. Maka di masa-masa Adventus ini mari kita merendahkan diri. Di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang mencari kita. Terus mengkoreksi diri kita dan menyadari kita membutuhkan Tuhan. Kita merendahkan diri, mengakui dosa dan pelanggaran kita, bukan karena kita tidak yakin akan kasih Allah. Tuhan sudah mati, menebus dosa-dosa kita. Tetapi kita terus perlu merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita. Oleh karena itu adalah wujud iman kita akan kasih Allah yang mencari kita. Maka mari Bapak Ibu kita betul-betul menggunakan masa-masa Advent ini dengan spirit yang benar. Perendahan diri, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita menjelang Natal malah menggeser spirit yang seharusnya anak-anak Tuhan itu hayati di masa-masa ini.
Mari kita terus mempersiapkan diri dalam menyongsong akan Natal, merendahkan diri kita, melihat diri kita apa adanya, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, sehingga kita menyongsong akan Natal itu dengan suatu kesadaran bahwa Tuhan datang menjadi manusia, mencari aku, orang berdosa dan tidak berlayak ini. Sekiranya Tuhan menolong kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang terus Engkau anugerahkan kepada kami, yang kembali mengingatkan kami, siapa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami orang berdosa yang tidak berlayak, dan hanya oleh anugerah-Mu kami dibenarkan Tuhan dan beroleh akan keselamatan. Tuhan, sekiranya di masa-masa Advent ini di mana kami menantikan Engkau yang datang, sekiranya kami menantikan dengan suatu persiapan Tuhan, terus merendahkan diri kami, mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dan jangan sampai kami, ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami tidak mempersiapkan diri. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong sekiranya firman ini boleh juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.